Nah, dari pengalaman pribadi aku, kenapa pada saat itu aku harus melakukan operasi sesar? Itu penyebabnya ialah karena panggul sempit dan juga karena kondisi bayi yang besar. Welcome to Aida Arya Channel. So hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Aida Arya Channel. Di video kali ini aku mau bahas tentang apa saja sih penyebab ibu hamil harus melahirkan secara sesar. Nah, jadi di sini di video kali ini aku mau menjelaskan tentang beberapa penyebab atau faktor yang menyebabkan ibu hamil harus melahirkan secara sesar. Nah, bagi kalian yang pengen tahu apa saja sih penyebabnya, jangan lupa untuk di subscribe dulu videonya, oke? Nah, oke para bunda, langsung saja kita ke penyebabnya atau faktor-faktornya ialah sebagai berikut. Baiklah, kita langsung ke penyebab yang pertama. Adapun penyebab yang pertama ialah kondisi bayi dalam perut bunda besar. Nah, biasanya apabila bayi dalam perut bunda itu ukurannya besar, itu disarankan untuk melakukan operasi sesar. Karena yang ditakutkan yaitu bayi tidak bisa keluar, apalagi khusus ibu hamil yang panggulnya sempit. Nah, sekarang penyebab yang kedua. Adapun penyebab yang kedua ialah panggul ibu sempit. Nah, biasanya hal ini terjadi pada ibu hamil yang tingginya itu kurang di bawah atau kurang dari 145. Nah, apabila tingginya di bawah itu, maka kemungkinan panggul ibu ialah sempit. Dan hal ini juga menyebabkan bunda harus melakukan operasi sesar. Karena apa? Karena khawatirnya bayi tidak bisa keluar, sehingga itu berisiko tinggi untuk bayi yang akan lahir. Nah, sekarang penyebab yang ketiga, posisi bayi sungsang, yaitu biasanya hal ini posisinya itu kepala kaki yang di bawah, kepala yang di atas. Nah, hal ini juga menyebabkan kita harus melahirkan secara sesar. Karena apa? Karena itu juga bisa membahayakan atau berisiko tinggi buat bayi yang akan lahir. Nah, biasanya hal ini itu menyebabkan proses persalinan itu lambat keluarnya gitu apabila lahir secara normal. Itulah kenapa posisi bayi yang sungsang itu disarankan untuk melahirkan secara sesar. Sekarang penyebab yang keempat. Nah, adapun penyebab yang keempat itu ialah posisi plasenta menutupi jalan lahir. Nah, faktor ini juga menyebabkan ibu harus melahirkan secara sesar. Karena apa? Karena apabila plasenta menutupi jalan lahir itu memungkinkan bayi itu sulit untuk menemukan jalan keluar atau jalan lahir. Sehingga itu tadi sehingga menyebabkan bayi itu sulit untuk lahir keluar gitu secara normal. Nah, sekarang yang kelima. Adapun yang kelima ialah karena bayi kembar. Nah, ini sudah sangat umum sekali dan sudah sangat sering sekali bagi ibu hamil yang hamil anak kembar. Dan memang hal ini memang disarankan untuk melahirkan secara sesar karena khawatirnya ada salah satu di antara mereka yang tidak bisa diselamatkan. Atau khawatirnya bisa berisiko buat salah satu dari bayi tersebut. Nah, sekarang yang keenam. Yang keenam yaitu disebabkan oleh penyakit herpes genital aktif, yaitu penyakit bawaan dari ibu. Nah, apabila ibu yang sedang hamil memiliki penyakit seperti itu juga disarankan untuk melakukan operasi sesar. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan itu bayi nanti akan terpapar virus ketika keluar dari jalan lahir atau ketika melewati jalan lahir, apalagi pada saat musim pandemi seperti sekarang ya. Jadi sangat rawan sekali buat ibu hamil yang memiliki penyakit seperti itu. Makanya kenapa ibu yang memiliki penyakit bawaan seperti itu disarankan untuk melakukan operasi sesar.
Nah, sekarang penyebab yang ketujuh. Adapun penyebab yang ketujuh yaitu preeklamsia. Pun penyebab yang ketujuh ini sudah sangat umum sekali dan sudah sangat sering terjadi atau sangat sering dialami oleh ibu hamil, yaitu preeklamsia. Nah, ibu hamil yang mengalami yang memiliki preeklamsia itu biasanya tekanan darahnya itu selalu tinggi selama masa kehamilan. Nah, kenapa hal itu juga disarankan untuk melakukan operasi sesar? Karena kondisi ini dapat mencegah plasenta untuk mendapatkan jumlah darah yang dibutuhkan. Dan juga hal ini bisa mengurangi aliran oksigen ke bayi, sehingga hal itu bisa berisiko tinggi untuk bayi dan berisiko juga untuk ibu yang mau melahirkan. Sekarang yang ke-8. Nah, adapun penyebab yang ke-8 yaitu gawat janin. Nah, hal ini bisa disebabkan karena bayi mengalami hal yang gawat darurat seperti kehabisan air ketuban, atau mungkin bayi yang ada dalam perut bunda itu tidak bisa menerima oksigen yang cukup. Dan selain itu bisa juga disebabkan karena detak jantung mungkin yang sudah mulai melemah, atau mungkin dan banyak juga faktor-faktor darurat yang lain, sehingga menyebabkan ibu yang sedang hamil diharuskan untuk melakukan operasi sesar. Yang terakhir, adapun penyebab yang terakhir ialah karena cacat lahir. Nah, untuk penyebab yang satu ini memang harus dilakukan secara operasi sesar, karena biasanya apabila si bayi dalam perut itu kondisinya atau secara lahir itu bisa berisiko buat bundanya dan juga buat janin yang ada dalam perut bunda yang akan dilahirkan. Nah bunda, jadi itulah penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang mengharuskan ibu hamil melahirkan secara sesar. Nah, dari pengalaman pribadi aku, kenapa pada saat itu aku harus melakukan operasi sesar, itu penyebabnya ialah karena panggul sempit dan juga karena kondisi bayi yang besar, sehingga mengharuskan menyebabkan aku tuh harus melakukan operasi sesar. Nah, baiklah bunda, terima kasih telah menonton videonya. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Oke? Thanks for watching and see you on my next video. Bye.